Jumpa dengan Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto Banyumas. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita lanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rahmat, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Sementara kami juga berdoa untuk sahabat dan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan akibat bencana alam di Cianjur dengan segala turutannya. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, gereja-gereja Tuhan dan orang-orang Kristen dimanapun berada, untuk ikut ambil bagian, solidar dengan kesulitan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat yang dari Tuhan akan memberkati mereka. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita merenungkan Amsal 30 ayat yang ke-7 sampai 9 yang berbunyi demikian. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Pernah saudara-saudara berdoa seperti pengamsal ini? Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan, serta jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dugaan saya ada yang pernah, tetapi amat sangat jarang, bahkan sangat mungkin ada yang belum pernah. Ya apa ya? Coba kalau kita review kembali doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Kira-kira apa daftar susunan yang paling dominan dalam doa-doa kita? Berkat jasmani, rezeki sehat, anak-anak pinter, lulus, kerja, memiliki rumah, mobil, usaha, mohon lulus ujian, lamaran kerja, jodoh, atau pasangan hidup, atau permintaan untuk perusahaan, gereja-gereja, dan pemimpin bangsa dan negara. Itu yang jasmani. Yang berkat rohani, kita juga supaya iman kita ini lebih bertumbuh, pengharapan kita lebih kuat, dan kasih kita terimplementasi, terwujudkan. Doa yang mendekatkan kita kepada sorga, mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin tekun dan semakin mendengar firman Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, bahkan semakin tertuntun menghadirkan cinta Allah. Bukan full berisi keinginan dunia, materi, dan duniawi. Ya kan? Paling banyak daftarnya itu. Boleh nggak? Ya kenapa tidak? Salah nggak? Apanya yang salah? Tetapi menarik saudara-saudara, hari ini kita belajar doa dari pengamsal yang meminta kepada Tuhan 2 hal.
hati yang tidak diliputi kecurangan dan kebohongan, serta hidup yang dapat menikmati apa yang menjadi bagiannya. Jadi bersyukur dengan apa yang ada, yang dipercayakan dan dititipkan Tuhan kepadanya. Indah nih. Semangat di dalam doa pengamsal ini bukan semangat hedonistis. Semangat mencari dan menikmati kesenangan secara egois. Tetapi semangat yang dijiwai oleh keugaharian. Semangat hidup di dalam kesederhanaan. Jelasnya dalam kecukupan. Bahkan dia menolak doa memohon kekayaan. Ini kan menarik ini. Aneh ya. Sementara kita getol berdoa kalau bisa menjadi kaya. Yang dikemas dalam berkat-berkat jasmani. Kenapa saudara-saudara pengamsal justru berdoa agar jangan berikan kepadaku kekayaan? Yang justru biasanya menjadi pokok-pokok doa kebanyakan kita. Kalau bukan satu-satunya doa terpentingnya. Karena kata pengamsal, katanya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Supaya jangan membuatnya sok, bahkan menyangkal Tuhan. Ini dadaku, mana dadamu? Ini hebatku, lo mana? Dia lupa kekayaannya adalah titipan Tuhan. Kekayaannya adalah barang kepercayaan Tuhan. Yang kalau sudah tidak dipercaya lagi, pasti akan diambil daripadanya. Pengamsal berdoa supaya ia jangan kalau kenyang, kaya, banyak duit, lalu gembelengan di hadapan sesamanya dengan angkuh, dengan arogan, dengan sewenang-wenang, merasa bisa ngatur dan menentukan hidup orang lain, bisa ngatur-ngatur dan menentukan pelayanan orang lain hanya karena ia punya banyak dan berkontribusi banyak. Pengamsal di sini tidak mau mohon kekayaan ini. Karena ini godaan, rawan dengan godaan, rawan dengan penyelewengan, rawan dengan penyakit serakah. Dan orang serakah itu, saudara-saudara, itu tahu kapan memulainya. Tetapi dia tidak tahu kapan harus mengakhirinya. Karena yang namanya keinginan itu kan tidak pernah ada batasnya. Selalu saja merasa kurang. Punya ini, ingin itu. Punya itu, ingin yang lain. Dan seterusnya. Jadi meskipun dia sudah memiliki banyak, tetapi dia merasa masih tidak cukup banyak. Masih banyak yang belum dia miliki. Meskipun tanahnya barangkali segunung, hartanya barangkali melimpah 7 turunan, tetapi sikap mentalnya masih tetap merasa miskin. Nah, ini yang tidak dimaui oleh pengamsal. Ini yang tidak menjadi doa hariannya sampai tarian nafas terakhir, sampai dia menutup mata. Tetapi pengamsal juga berdoa supaya jangan sampai kekurangan, yaitu jangan sampai diberi kemiskinan. Kemiskinan juga tidak diminta. Jadi kekayaan juga tidak diminta, kemiskinan juga tidak. Tentu saudara-saudara, kemiskinan di dalam arti yang luas. Bukan sekedar miskin harta, tetapi juga miskin sikap mental, merasa miskin, dibelas kasihani secara lebay oleh orang lain. Kenapa? Kata pengamsal di dalam doanya, supaya kalau aku miskin, jangan aku mencuri.
Jangan sampai karena kemiskinan itu membuatnya jadi bagian dari masalah sosial, menjadi bagian dari kejahatan. Nah, beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar, membaca berita ada orang dimutilasi di sebuah apartemen jadi berapa potongan. Dan yang mengejutkan, pelakunya adalah sepasang kekasih yang bersekongkol untuk merampas, menguasai harta sang korban. Jadi bahayanya di situ. Egois, hedonis, serakah bukanlah cita-cita yang perlu dikejar, bukanlah bintang yang perlu diraih, bukanlah perjuangan yang patut dan perlu diperjuangkan, tetapi karakter, sikap mental yang perlu didoakan, didamba, diperjuangkan juga di dalam doa-doa kita, supaya kita menjadi orang yang lebih berkarakter, memiliki integritas. Di dalam ungkapan pengamsal, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Doanya sederhana, permohonannya sepele, tetapi sesungguhnya sangat mendasar. Kalau ini mengular, ya, orang juga mengikuti gerakannya menjadi sebuah gerakan, jadi syafaat banyak orang, bukankah dunia akan jauh lebih aman, lebih nyaman, karena semua orang berada pada rel masing-masing. Lalu kalau bukan kekayaan dan kemiskinan, lalu apa yang patut kita pohonkan kepada Allah? Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ternyata saudara-saudara, yang dimaui, yang diidealkan di dalam doa pengamsal adalah kecukupan. Ya, ini yang patut didoakan, yang patut dirawat dalam doa-doa kita dan dibagikan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku dan makan secukupnya dari apa yang ia bisa dan ia punya. Dan menarik bahwa doa semacam ini adalah selaras, senafas, sejajar dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan yang ngajarin kita, mintalah makanan kami sebulan ini, setahun ini, tetapi hari ini dan secukupnya. Ya, secukupnya ya, memang tiap orang ada yang sekali makan 2 piring, ada yang sekali makan sepiring, ya secukupnya, secukup untuk kebutuhan tubuh kita. Itu yang didoakan oleh pengamsal, yang didamba oleh pengamsal, yang dibagikan kepada kita. Jadi kalau kita masih ditanya lagi, masihkah kita mau dengan doa-doa egois dan hedonis kita? Atau memohon supaya kita lebih dekat dengan surga dengan membangun keintiman dengan Allah kita dalam hidup yang berkecukupan dan secukupnya untuk hidup. Semoga ini juga menjadi doa kita dalam ziarah dan perjalanan hidup iman kita. Sampai di sini perjalanan ziarah kita. Kali ini kita jumpa kembali dalam perjalanan ziarah berikutnya. Amin.